Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar. Tema 1, keteraturan yang menakjubkan. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Galaksi dan tata surya. Alam semesta memiliki banyak galaksi. Apa sih galaksi itu? Galaksi merupakan kumpulan benda-benda langit yang saling terkait karena adanya gaya gravitasi. Salah satu galaksi yang ada di alam semesta adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti terlihat seperti spiral raksasa. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat miliaran bintang yang tersusun secara teratur. Di dalam galaksi Bima Sakti juga terdapat tata surya kita. Tata surya merupakan sistem yang terdiri atas matahari dan benda-benda langit yang mengitari matahari. Benda-benda langit tersebut antara lain ada planet, asteroid, meteoroid, komet, dan satelit. Matahari sebagai pusat tata surya memiliki gaya gravitasi yang besar. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan benda-benda langit dalam tata surya selalu bergerak mengitari matahari. Dalam tata surya kita terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari. Ke-8 planet tersebut mengikuti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar yang disebut orbit. Garis edar planet berbentuk elips. Peristiwa beredarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk melakukan satu kali revolusi. Arah peredaran planet mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam. Selain itu, setiap planet juga berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya itu disebut rotasi. Urutan planet dalam sistem tata surya. Kalian sudah mengetahui bahwa tata surya kita berada dalam galaksi Bima Sakti dengan matahari sebagai pusatnya. Urutan planet-planet dalam tata surya kita dari yang paling dekat dengan matahari hingga yang paling jauh dari matahari adalah yang pertama, yang paling dekat adalah Merkurius. Kemudian planet kedua yang terdekat dari matahari ada Venus. 3. Bumi. 4. Mars. 5. Jupiter. 6. Saturnus. 7. Uranus. 8. Neptunus. Itu adalah urutan planet dalam tata surya kita. Benda-benda langit lainnya. Dalam tata surya tidak hanya ada planet dan matahari, tetapi masih ada benda-benda langit lainnya. Antara lain yang pertama ada satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya. Satelit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada satelit alami dan satelit buatan. Yang kedua ada bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Berbeda dengan planet dan satelit yang tidak memiliki cahaya sendiri. Bintang itu memiliki cahaya sendiri. Nah, bintang yang kalian ketahui adalah matahari. Matahari itu merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Selain itu, matahari juga anggota tata surya terbesar dan sekaligus menjadi pusatnya. Selain matahari, terdapat bintang lain di alam semesta. Contohnya, ada bintang Sirius, Canopus, Arcturus, Vega, Capella, dan Rigel. Dari bintang-bintang tersebut, yang paling terang adalah bintang Sirius. Yang ketiga adalah komet. Komet sering disebut juga dengan bintang berekor. Komet itu merupakan benda langit yang terbentuk dari kumpulan debu, es, dan gas yang membeku. Komet dinamakan bintang berekor karena penampakan komet yang menyala seperti bintang dan memiliki ekor. Nah, ekor komet akan selalu menjauhi matahari.
Komet memiliki orbit berbentuk lonjong. Beberapa komet yang pernah terlihat di bumi antara lain ada komet Halley, komet Encke, komet Halley-Bopp, ada komet Hyakutake, dan komet Lovejoy. Yang keempat ada asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Jumlah asteroid itu sangat banyak. Semuanya secara teratur berkumpul membentuk sabuk asteroid. Letak sabuk asteroid paling banyak terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter. Selain itu, terdapat juga sabuk asteroid Edgeworth Kuiper yang letaknya jauh di belakang planet Neptunus. Yang kelima ada meteoroid. Meteoroid adalah batuan-batuan kecil di langit, melayang-layang di angkasa, tidak mempunyai lintasan dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Meteoroid dapat berasal dari tumpukan antar asteroid. Benda langit ini kadang-kadang masuk dalam atmosfer bumi dan dapat sampai ke permukaan bumi. Meteoroid yang masuk ke dalam atmosfer bumi disebut meteor. Nah, sebelum masuk ke permukaan bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Kondisi tersebut membuat meteor tampak berpijar, sehingga meteor juga disebut bintang jatuh atau beralih. Yang keenam ada debu kosmik atau debu antariksa. Debu antariksa adalah debu-debu yang berada di luar angkasa. Asal debu antariksa terbentuk dari sampah-sampah antariksa seperti satelit dan benda angkasa lainnya yang hancur atau meledak. Debu antariksa dapat menyerap cahaya dari benda-benda antariksa kemudian dipancarkan kembali. Cahaya debu antariksa dapat dilihat menggunakan teleskop inframerah. Urutan planet anggota tata surya berdasarkan ukuran. Planet-planet anggota tata surya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kita dapat mengurutkan planet berdasarkan diameternya dari yang paling besar ke yang paling kecil, seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama ada Jupiter. Jupiter adalah planet yang paling besar dalam anggota tata surya kita dengan diameter 142.860 km. Yang kedua ada Saturnus. Saturnus adalah planet bercincin. Adalah planet terbesar kedua dalam tata surya kita dengan diameter 120.000 km. Yang ketiga ada Uranus dengan diameter 50.000 km. Yang keempat ada Neptunus dengan diameter 48.600 km. Yang kelima adalah Bumi, planet yang kita tinggali dengan diameter 12.725 km. Yang keenam ada Venus dengan diameter 12.190 km. Yang ketujuh adalah planet Mars dengan diameter 6.780 km. Dan yang kedelapan adalah Merkurius dengan diameter 4.862 km. Ya, jadi Merkurius adalah planet paling kecil dalam sistem tata surya kita. Urutan planet-planet tata surya berdasarkan jarak dan revolusinya. Yang pertama, Merkurius, jarak dari matahari 58 juta kilometer, memiliki skala revolusinya selama 88 hari, berotasi selama 59 hari, dan memiliki suhu 430 derajat Celcius. Yang kedua, planet Venus. Jarak dari matahari adalah 108 juta kilometer. Lama rotasi mengelilingi matahari 225 hari dan skala rotasinya 243 hari. Suhu pada planet Venus adalah 470 derajat Celcius. Yang ketiga, planet Bumi. Jarak dari matahari yaitu 150 juta kilometer. Lama revolusi bumi adalah 365 hari. Dan skala rotasinya 23 jam 56 menit. Suhunya 60 derajat Celcius. Yang keempat ada planet Mars. Jarak dari matahari adalah 228 juta kilometer. Lama revolusi planet Mars adalah 687 hari. Dan skala rotasinya 24 jam 37 menit.
dan memiliki suhu 50 derajat Celcius. Yang kelima ada planet Jupiter. Jarak dari matahari 779 juta kilometer. Lama revolusinya adalah 4.332 hari. Dan lama rotasinya 9 jam 50 menit. Suhunya minus 145 derajat Celcius. Yang keenam ada planet Saturnus. Jarak planet Saturnus dari matahari adalah 1,4 miliar kilometer. Lama revolusinya 10.761 hari. Kala rotasinya 10 jam 14 menit. Suhu planet Uranus adalah minus 178 derajat Celcius. Yang ketujuh ada Uranus. Jarak dari matahari adalah 2,9 miliar. Lama revolusinya 30.695 hari dan kala rotasinya 17 jam 14 menit. Suhunya negatif 210 derajat Celcius. Dan yang terakhir, Neptunus. Jarak dari matahari adalah 4,5 miliar kilometer. Lama revolusinya 60.161 hari. Kala rotasinya 16 jam. Memiliki suhu negatif 218 derajat Celcius. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Matahari berwujud bola gas yang berukuran sangat besar dan sangat panas. Diameter matahari mencapai 1,4 juta kilometer. Ukuran yang besar tersebut menyebabkan adanya gaya tarik matahari. Akibatnya, planet-planet dalam tata surya selalu beredar mengelilingi matahari. Matahari termasuk bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi gas-gas di dalam inti matahari. Inti matahari menghasilkan energi yang sangat besar dalam bentuk energi panas dan cahaya. Inti matahari memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Sementara itu, suhu di permukaan matahari mencapai 6.000 derajat Celcius. Di sekeliling matahari terdapat lingkaran cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Gas panas yang menyembur keluar dari matahari disebut prominensa. Planet-planet anggota tata surya. Dalam tata surya terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari. Karakteristik setiap planet anggota tata surya berbeda-beda. Nah, mari kita kenali karakteristik setiap planet. Yang pertama ada Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari dan planet terkecil dalam tata surya. Merkurius tidak memiliki atmosfer sehingga panas matahari tidak terhalang. Pada siang hari, suhu Merkurius bisa mencapai 400 derajat Celcius. Sementara pada malam hari suhunya mencapai minus 173 derajat Celcius. Merkurius memiliki permukaan berupa kawah tandus dan berbatu-batu. Merkurius dapat terlihat dari bumi sesaat sebelum matahari terbit atau sesaat setelah matahari terbenam. Merkurius tidak memiliki satelit alami. 2. Venus. Venus merupakan planet terdekat dengan bumi. Venus memiliki atmosfer tebal yang dilapisi awan sehingga panas matahari terperangkap di dalamnya. Akibatnya, Venus menjadi planet terpanas dengan suhu mencapai 500 derajat Celcius. Coba bayangkan kalau kalian berada di Venus dengan suhu seperti itu. Pasti manusia akan langsung terbakar habis. Atmosfer Venus mengandung gas seperti karbon dioksida, hidrogen, nitrogen, dan uap air. Venus dikelilingi oleh awan yang dapat memantulkan cahaya matahari. Hal tersebut dapat membuat Venus terlihat lebih terang daripada planet yang lain. Venus dapat terlihat dari bumi di sebelah timur sebelum matahari terbit dan di sebelah barat sebelum matahari terbenam. Venus tidak memiliki satelit alami. Yang ketiga adalah Bumi. Bumi merupakan planet yang dihuni oleh makhluk hidup.
Sebagian besar permukaan bumi ditutupi oleh lautan sehingga disebut planet biru. Bumi memiliki atmosfer yang mengandung nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Atmosfer bumi berfungsi sebagai pelindungan dari panas matahari. Suhu bumi berkisar antara minus 89,6 derajat Celcius sampai 58 derajat Celcius. Keadaan tersebut mendukung adanya kehidupan di bumi. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Yang keempat, Mars. Mars yang dijuluki planet merah karena seluruh permukaannya adalah padang pasir berwarna merah jingga. Mars memiliki atmosfer tipis yang mengandung karbon dioksida. Suhu Mars mencapai 60 derajat pada siang hari dan minus 18 derajat Celcius hingga minus 100 derajat Celcius pada malam hari. Terdapat kawah dan beberapa gunung berapi di permukaan Mars. Selain itu, terdapat selubung es di kutub utara dan selatan Mars. Dari bumi, Mars terlihat berwarna merah. Mars memiliki dua satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Planet yang kelima adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dan planet paling terang setelah Venus. Jupiter memiliki atmosfer sangat tebal yang terdiri atas gas hidrogen dan helium. Gas-gas tersebut membentuk jalur awan tebal warna-warni dan bintik merah. Bintik merah pada atmosfer Jupiter merupakan badai raksasa yang berputar selama ratusan tahun. Suhu permukaan Jupiter rata-rata minus 130 derajat Celcius. Dari bumi, biasanya Jupiter terlihat berwarna kuning kecoklatan. Jupiter memiliki jumlah satelit alami terbanyak, yaitu 67 satelit. 4 satelit terbesarnya adalah Ganymede, Callisto, Europa, dan Io. Planet yang keenam yaitu Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus merupakan bola gas serta es yang sangat besar dan berawan. Saturnus dikelilingi cincin yang terdiri atas debu halus, kerikil, dan es. Atmosfer Saturnus sebagian besar terdiri atas gas hidrogen dan helium. Suhu permukaan Saturnus rata-rata minus 139 derajat Celcius. Dari bumi, Saturnus terlihat sebagai titik terang berwarna kekuningan. Saturnus memiliki 59 satelit alami. Satelit yang paling besar adalah Titan. Titan merupakan satu-satunya satelit yang memiliki atmosfer. Planet yang ketujuh yaitu Uranus. Uranus mirip dengan Saturnus, yaitu bola gas yang besar dan berawan. Uranus memiliki atmosfer awan tebal sehingga permukaannya sulit diamati. Awan tebal tersebut mengandung gas metana, hidrogen, dan helium. Poros Uranus hampir sejajar dengan orbitnya, sehingga Uranus berputar miring. Suhu permukaan Uranus mencapai minus 197 derajat Celcius. Karena letaknya yang sangat jauh dari matahari, dari bumi, Uranus terlihat berwarna hijau kebiruan. Uranus memiliki 27 satelit alami. Beberapa satelit terbesarnya antara lain Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Yang 8 ada Neptunus. Neptunus merupakan planet yang paling jauh dari matahari. Neptunus juga terdiri atas gumpalan gas. Susunan gas pada atmosfernya antara lain hidrogen, helium, dan metana. Neptunus memiliki bintik hitam yang merupakan badai raksasa. Suhu permukaan Neptunus mencapai minus 210 derajat Celcius. Dengan teleskop, Neptunus tampak berwarna kebiruan. Neptunus memiliki 14 satelit alami. Salah satu satelit terbesarnya adalah Triton. Triton merupakan satu-satunya satelit yang bergerak berlawanan arah dengan satelit lainnya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kok dalam sistem tata surya hanya ada
8 planet, bukankah seharusnya ada 9 planet? Nah, dahulu dalam sistem tata surya kita memang ada 9 planet dengan tambahan 1 planet lagi yaitu Pluto. Namun Pluto dikeluarkan dari keanggotaan sebagai planet dari sistem tata surya dalam sidang umum Perkumpulan Astronomi Internasional atau International Astronomical Union ke-26 di Praha, Republik Ceko tanggal 25 Agustus 2006. Nah, sejak saat itu Pluto sudah tidak lagi diakui sebagai planet dalam sistem tata surya karena tidak memenuhi syarat-syarat yang bisa disebut sebagai planet. Pengelompokan planet. Planet-planet dalam tata surya kita dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, planet dikelompokkan dengan pembatas bumi. Ada planet yang disebut dengan inferior dan planet superior. Yang pertama, planet inferior adalah planet-planet yang orbitnya terletak di dalam orbit bumi mengitari matahari. Sehingga planet inferior hanya ada 2, yaitu Merkurius dan Venus. Yang kedua ada planet superior, yaitu planet-planet yang orbitnya terletak di luar orbit bumi mengitari matahari. Sehingga yang termasuk planet superior adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan planet yang kedua yaitu planet dikelompokkan berdasarkan dengan pembatas lintasan asteroid. Sehingga planet dikelompokkan menjadi planet dalam atau inner planet dan planet luar atau outer planet. Yang pertama, planet dalam adalah planet-planet yang orbitnya di sebelah dalam lintasan asteroid antara matahari ke lintasan asteroid. Sedangkan yang termasuk dalam planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet-planet yang orbitnya di sebelah luar lintasan asteroid. Yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Pengelompokan planet yang ketiga, planet dikelompokkan berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusunnya, yaitu ada planet terestrial dan planet Jovian. Yang pertama, planet terestrial atau planet kebumian adalah planet-planet yang ukuran dan komposisi penyusunnya atau batuannya mirip dengan bumi. Yang termasuk planet terestrial adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sama seperti planet dalam ya. Yang kedua ada planet Jovian atau planet raksasa. Adalah planet-planet yang ukurannya besar dan komposisi penyusunnya mirip dengan Jupiter, yang terdiri dari sebagian es dan gas hidrogen. Yang termasuk planet Jovian adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini adalah juga disebut planet-planet luar ya. Perbedaan dan persamaan planet dalam dan planet luar. Perbedaan antara planet dalam dan luar adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaannya dulu. Planet dalam berada di wilayah bagian dalam dari sabuk asteroid. 2. Materi penyusun berupa batuan dan logam. 3. Waktu revolusinya lebih cepat. 4. Jarak ke matahari dekat. 5. Waktu rotasi lebih lama. 6. Massa planet lebih berat. Dan ke-7, ukuran planet lebih kecil. Sedangkan untuk planet luar, cirinya adalah 1. Berada di wilayah bagian luar dari sabuk asteroid. Yang kedua, materi penyusun berupa gas hidrogen dan helium. Yang ketiga, waktu revolusi lebih lama. 4. Jarak ke matahari jauh. Yang kelima, waktu rotasi lebih cepat. 5. Massa planet lebih ringan. Dan ke-7, ukuran planet besar. Nah, sedangkan persamaan planet dalam dan planet luar adalah yang pertama, berputar pada porosnya. 2. Sama-sama beredar mengelilingi matahari. Dan yang ketiga, sama-sama beredar pada orbitnya masing-masing. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Tetaplah jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.
Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.